Kemacetan adalah salah satu masalah yang harus ditangani oleh calon pemimpin ibu kota Jakarta. Ya, para pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta menyuguhkan beragam ide mulai dari membangun ruas jalan baru hingga membatasi kendaraan 3 miliar rupiah. Data statistik transportasi DKI Jakarta 2015 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan mencapai 16 juta unit. Di sisi lain, hanya terbangun 7 juta meter jalan raya. Jika dihitung, maka satu mobil mendapatkan ruang setengah meter saja. Padahal rata-rata satu mobil panjangnya mencapai 4 meter. Fakta inilah yang menyebabkan kemacetan di ibu kota. Salah satu jalan keluar yang diusulkan oleh Cawagup DKI Jakarta Sandiaga Uno adalah dengan membatasi kendaraan senilai 3 miliar rupiah lebih. Batasan kendaraan mahal yang di atas 3 miliar itu karena kita ingin orang-orang keren, orang-orang yang selebriti, yang menjadi panutan masyarakat itu juga gunain kendaraan umum. Nah itu efek kejutnya itu nanti efek wow, efek oh my god, dia sukses tapi naik kendaraan umum itu jadi membuka mata. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 menilai cara Sandiaga tidak efektif. Pasalnya kendaraan dengan harga di atas 3 miliar tidak banyak di DKI Jakarta. Cawagup Silviana Murni memiliki ide untuk membangun ruas jalan baru dan memperbaiki transportasi massal. Kita menyiapkan master plan yang sudah ada. Sekali lagi ini sudah ada master plan tentang transportasi massal. Nah kalau ini sudah ada dan emang ini dibutuhkan dan kita insya Allah akan percepat ini, nanti orang dengan sendirinya akan meninggalkan mobil-mobil pribadi untuk naik mobil-mobil yang memang ini menjadi mobil transportasi massal. Di sisi lain, pasangan petahana lebih memilih untuk menyelesaikan pembangunan transportasi massal yang ada, yakni Light Rail Transit dan Mass Rapid Transit, serta menerapkan sistem penarikan biaya di jalan protokol atau Electronic Road Pricing. Kalau mobil murah banyak dijual, maka tentu akan tambah macet. Namanya subsidi BBM. Jadi kalau bagi kami, kalau mau subsidi menengah ke bawah adalah membangun kereta api. MRT, LRT, kayak mau pakai yang 300 triliun punya mobil silakan. Toh pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil. Mobilitas warga DKI Jakarta yang semakin tinggi membutuhkan moda transportasi massal yang memadai. Diharapkan siapapun gubernur DKI terpilih akan meneruskan proyek transportasi massal LRT dan MRT yang ditargetkan selesai 2018. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Rianto Eko, Metro TV. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memberikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021, walaupun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Ahok maju dalam debut Pilkada serentak 2017, walaupun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penodaan agama ini adalah delik hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga hak Ahok sebagai subjek hukum tetap harus dijaga. Mendapatkan dukungan langsung dari Yusril Iza Mahendra ditanggapi positif oleh Ahok. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya sangat membutuhkan peran pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra agar Yusril bisa memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim bahwa Ahok tidak ada niatan sama sekali menistakan ajaran Islam khususnya Al-Quran. Ahok optimis Yusril bisa memberikan pengertian kepada umat Islam dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sebab Ahok akui saat ini pihaknya masih kesulitan untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan ini kepada umat Islam. Dulu kan saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Lalu saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, yakni hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi
masalah hukum ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini, dan hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita junjung tinggi. Pak Yusril untuk bantu saya juga, karena yang paling bisa menjelaskan situasi sosiologi kehidupan di Bangka Belitung seperti apa. Saya kira beliau yang ngomong paling cocok. Kalau saya jelasin apa juga susah kan. Jadi kalau Pak Yusril yang sampaikan kan beda. Karena beliau tahu dari kecil bagaimana kita hidup, lingkungan. Orang saya sekolah SD, SMP, ambil pelajaran agama Islam juga. Ya saya kira suasana saling bantu, masjid apa begitu baik. Beliau kelenteng apa semua begitu dekat. Jadi saya kira walaupun bukan ahli pidana gitu ya, bukan bidang pidana, jadi dari sisi sosiologinya saya kira, bukan saya kira sih, saya memang berharap Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia, khususnya Muslim. Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Dora Edward. Presiden Jokowi menegaskan tidak ada demonstrasi lanjutan pada 2 Desember mendatang. Jokowi menyebut aksi bela Islam Jilid 3 itu sebagai kegiatan doa bersama. Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyampaikan program pengendalian banjir saat kampanye di Rumah Lembang, Jakarta. Antisipasi teror saat aksi damai 2 Desember, Polda Jawa Barat meningkatkan pengamanan di sejumlah objek vital pemerintah. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Berebut Swing Voters Jakarta. Berita 1 News Channel dapat Anda saksikan di berita1.tv dan First Media X. Pemirsa, sementara itu calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkampanye di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, Sandi menyapa warga yang mengeluhkan banjir. Kedatangan Sandiaga Uno di kawasan Palmerah, Jakarta Barat disambut antusias warga dengan musik marawis. Sandiaga menerima keluhan dan aspirasi warga terkait banjir yang selalu melanda kawasan Palmerah, Jakarta Barat akibat pembangunan gedung yang tidak melihat dampak lingkungan. Sandi berjanji akan mengoptimalkan program penyerapan anggaran untuk penanggulangan banjir jika dirinya terpilih menjadi wakil gubernur. Bilang tinggal di sini tidak pernah banjir. Baru kali ini ada banjir setelah 3 tahun terakhir. Jadi nanti kita akan duduk bersama sesuai dengan konsep kita bahwa mereka harus maju kotanya dan bahagia warganya. Maju bersama itu kita ingin mereka fokus untuk bersinergi, nanti Pemprov yang akan fasilitasi dan penyerapan daripada anggaran itu harus lebih optimal. Per Juli baru 33%, berarti banyak program-program yang berkaitan dengan. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang merupakan pasangan Anies Baswedan melakukan kampanye di Palmerah, Jakarta Barat. Sandi menyapa warga yang mengeluhkan masalah banjir. Kedatangan Sandiaga Uno di kawasan Palmerah, Jakarta Barat disambut antusias warga dengan musik marawis. Sandiaga menerima keluhan dan aspirasi warga terkait banjir yang selalu melanda kawasan Palmerah akibat pembangunan gedung yang tidak melihat dampak lingkungan. Sandi berjanji akan mengoptimalkan program penyerapan anggaran untuk penanggulangan banjir jika dirinya terpilih menjadi wakil gubernur. Dia bilang tinggal di sini tidak pernah banjir.
baru kali ini ada banjir setelah 3 tahun terakhir. Jadi nanti kita akan duduk bersama sesuai dengan konsep kita bahwa mereka harus maju kotanya dan bahagia warganya. Maju bersama itu kita ingin mereka fokus untuk bersinergi, nanti Pemprov yang akan fasilitasi, dan penyerapan daripada anggaran itu harus lebih optimal. Per Juli baru 33%, berarti banyak program-program yang berkaitan dengan penanggulangan banjir belum juga dilaksanakan. Kegiatan kampanye calon gubernur dan wakil gubernur petahana nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di Rumah Pemenangan Lembang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dihibur artis Iwaka dan Gading Martin. Saat berdialog dengan warga, Ahok dan Jarod mendengar aspirasi dan keluhan warga terkait banjir dan macet. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kampanye di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Agus berkeliling di 3 pasar di kawasan Kemayoran dengan menggunakan andong. Pasar yang dikunjungi Agus untuk bersosialisasi dengan warga adalah Pasar Cempaka Sari, Pasar Sumur Batu, dan Pasar Serdang.